Dan ini sebenarnya sekalian eksperimen juga teman-teman, gimana sih rasanya si Bison menggunakan oli mobil ini ya. Dan oke, halo semuanya, balik lagi di channel M Fikir Moto Vlog. Selamat datang. Nah, di video kali ini saya akan mengganti oli mesin si Bison. Ya, jadi sedikit cerita teman-teman. Waktu di tahun 2022 itu saya pernah touring ke Pangandaran ya, dari Bandung ke Pangandaran pakai si Bison. Nah, sebelum touring saya itu servis dulu si Bison ya, ganti oli, lalu ganti kampas rem, servis ringan lah pokoknya untuk ngecek gitu ya kondisi Bison gimana sih, siap touring atau tidak. Nah, semenjak sepulang dari touring itu teman-teman, saya belum servis lagi si Bison gitu ya. Jadi saya waktu itu touring di bulan Mei kalau nggak salah. Nah, kebetulan di bulan Mei terus sampai dengan bulan Oktober November kalau nggak salah itu saya belum servis lagi, belum ganti oli lagi, karena pada saat itu saya untuk operasional harian pakai Supra. Nah, ketika di bulan November itu saya beli Sileksi teman-teman. Jadi karena berhubung langsung pakai Sileksi, si Bison itu jarang dipakai, jadi saya belum servis lagi si Bison gitu ya, termasuk ganti oli. Bayangkan teman-teman, saya udah 2 tahun belum ganti oli si Bison ya. Dan teman-teman di video yang sebelumnya juga saya bilang bahwa si Bison itu sekarang nggak bisa di kickstarter gitu ya, dan itu mungkin karena efek jangka panjang motor didiemin gitu ya, aki soak dan lain sebagainya. Alhasil si Bison sekarang kondisinya seperti itu. Nah, untuk di video kali ini teman-teman, saya ingin ya tadi ya ganti oli si Bison karena udah lama juga, dan oli yang saya pakai saat ini adalah Shell teman-teman ya, Shell Helix HX3. Nah, teman-teman, sebenarnya oli ini diperuntukkan untuk mobil ya, untuk mobil, tapi di sini ada keterangannya nih ya, apa namanya, for diesel and gasoline engine ya, dan ternyata ini untuk mobil teman-teman. Kenapa saya beli ini? Karena si Bison sendiri spesifikasi olinya itu seharusnya 20W-40, tapi di pasaran sekarang saya sedikit susah gitu mencari oli dengan spek 20W-40, dan yang mendekati adalah oli ini gitu. Makanya saya membeli oli Shell Helix HX3 ini teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sedikit kita belajar lagi ya, untuk 20W-50 ini apa sih sebenarnya. Nah, ini tuh merupakan tingkat kekentalan oli teman-teman. Kalau 20W ini berarti tingkat kekentalan oli ketika mesin dalam keadaan dingin, dan 50 ini adalah tingkat kekentalan oli ketika mesin panas. Jadi semakin mesin panas itu olinya akan semakin kental teman-teman ya. Dan saya pikir untuk seharusnya kan Bison 20W-40, nah antara 40 sama 50 kayaknya sih nggak beda jauh gitu ya. Dan terlebih lagi saya memakai si Bison ini nggak pernah dalam keadaan panas banget gitu mesinnya, nggak dalam waktu jangka lama. Nah, ini kayaknya masih cocok gitu. Beda sama halnya kalau motor-motor keluaran terbaru sekarang teman-teman, itu pasti angka di depannya kecil ya, ada 10W, min 30, min 40 dan lain sebagainya gitu. Karena Bison produk tahun 2010 dan mungkin mesinnya masih jadul gitu ya, makanya menggunakan oli dengan tingkat kekentalan 20W seperti itu. Jadi teman-teman, sekedar informasi, mesin itu teman-teman semakin kesini itu tingkat presisinya itu makin tinggi. Jadi antar komponen di dalam mesin itu akan semakin rapat, dan semakin rapat komponen yang ada di dalam mesin itu mengharuskan olinya itu menggunakan tingkat kekentalan yang lebih encer seperti itu ya. Bahkan teman-teman, mobil Ayla saya yang 1200 cc 4 silinder itu olinya itu harus yang 0W teman-teman ya, harus yang 0W. Nah, karena itu mungkin kerapatan di mesinnya itu makin rapat sehingga memerlukan oli yang lebih encer daripada oli yang sebelumnya seperti itu ya. Dan ini sebenarnya sekalian eksperimen juga teman-teman, gimana sih rasanya si Bison menggunakan oli mobil ini ya. Dan kalau saya lihat di Google gitu ya, saya baca-baca, ternyata ada yang pernah menggunakan oli ini teman-teman untuk si Bison, dan katanya oli ini tuh kalau dipakai touring enak teman-teman. Jadi mesin nggak cepat panas katanya seperti itu ya. Dan tapi mungkin nanti kita akan bikin di video selanjutnya, kira-kira setelah memakai oli ini tuh rasanya gimana sih si Bison gitu ya.
Dan itu saja sedikit cerita teman-teman. Mungkin selanjutnya kita langsung aja ke proses penggantian olinya ya. Check it out. Oke teman-teman, kita langsung aja ganti oli si Bison ya. Pertama kita buka baut oli yang di bawah sini menggunakan kunci nomor 17. Oke. Oke teman-teman, tadi untuk proses kuras olinya sudah selesai ya, dan olinya udah butek juga. Nah teman-teman, untuk memilih oli pastikan yang original ya. Dan untuk tahu original enggaknya, lebih baik teman-teman membeli di toko-toko yang terpercaya gitu ya. Kayak kalau Shell bisa beli di SPBU Shell. Lalu kalau saya ini beli di Swalayan gitu ya, yang cukup besar dan nampaknya mereka gak mungkin sih kalau jualan yang KW gitu ya. Dan kalau di bengkel-bengkel umum teman-teman itu harus lebih hati-hati gitu ya, apalagi di online. Nah kalau di online itu teman-teman pastikan harganya itu nggak terlalu murah gitu kan teman-teman. Kalau dapat oli yang harganya murah jauh banget dari pasaran itu harus hati-hati teman-teman, karena belakangan ini marak banget teman-teman yang namanya oli palsu gitu ya. Dan kalau oli palsu masuk ke dalam mesin itu bahaya banget teman-teman ya, bisa membuat oli jadi berkerak ya, berlumpur seperti itu. Oke.